Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya kedengaran ya untuk sahabat semua. Sebelumnya perkenalkan, bagi yang belum pernah ketemu, nama saya Ana Fauzia Hamsyah, owner dari Mibras House Sunan Darpati, butik Muslim A to Z. Dan ke depan insya Allah mohon doanya semoga di tahun 2021 kami bisa melaunching Etika Store insya Allah. Baik sahabat semua, seperti yang pernah kami share beberapa bulan sebelumnya, dan mohon maaf karena jadwalnya molor dari yang seharusnya. Kami membuka sebuah kelas online yang peserta yang sudah bergabung akhirnya sudah kita kumpulkan semua di satu grup, yaitu kelas Pujong Online. Tapi kelas online pun insya Allah ini terbuka untuk seluruh reseller dan agen-agen yang sudah terdaftar di kami dan sudah masuk ke beberapa grup yang memang khusus reseller dan kelas Pujong Online. Beberapa ada yang berguguran, tidak mengapa gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan semoga yang bisa bertahan di grup ini ke depan usahanya tambah maju, dan insya Allah semoga kita semakin bisa sukses bersama baik dunia ataupun akhirat. Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing. Nanti sifatnya kita sharing gitu ya, bukan berarti saya yang lebih pintar ataupun saya juga sangat menguasai ilmunya. Tapi di sini insya Allah kita sama-sama belajar. Apa yang kemudian saya sampaikan di sini lebih ke arah pengalaman ketika tahun 2014 memulai bisnis, dan akhirnya alhamdulillah tetap bertahan, dan insya Allah semoga terus berkembang di tahun 2020 ini. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu banyak training-training yang kemudian telah saya ikuti, bertemu langsung dengan para owner produsen baju-baju busana muslim seperti Bu Erita Zurahmi, owner dari Ukhti dan Munira. Ada owner dari The Zikr pun kita pernah bertemu dan sharing. Ada juga owner dari Endomoda, Tehlina dan suaminya. Dan yang paling sering pastinya dari Nibras, yaitu Bu Temi Wahyuni dan Pak Zalal beserta para timnya, karena dari Nibras ini sudah membagi tim yang sering mengadakan kunjungan ke cabang-cabang Nibras House di seluruh Indonesia. Begitupun juga kita pernah ketemu dengan beberapa owner seperti Etika dan Rahnem. Nah, sahabat semua, seperti yang kita janjikan di kelas Pejong Online edisi perdana ini, kita akan sharing terkait dengan materi yang sangat dasar, materi yang sangat fundamental, yaitu bagaimana kemudian kita membangun bisnis dengan modal 0 rupiah. Sekilas sepertinya mustahil gitu ya. Dalam gambaran kita pastinya memulai bisnis dengan modal 0 rupiah memang bisa. Pasti ada pertanyaan seperti itu dari benak sahabat semua, terutama yang baru memulai bisnis, yang baru memberanikan diri, bismillah saya ingin mencoba untuk berbisnis. Di tengah kondisi yang seperti ini, berbisnis dari rumah sebetulnya merupakan salah satu alternatif yang bisa kita lakukan, karena aktivitas orang-orang sekarang banyak dari rumah saja. Tadi kembali ke tema, apakah mungkin gitu ya, apakah mungkin kita bisa memulai bisnis dari 0 rupiah? Itu sangat mungkin dan sangat bisa dilakukan. Berawal dari pengalaman pribadi saya, sahabat semua, jadi sebelum dulu memulai bisnis busana muslim, ini saya berada di lantai 2 Nibras House Sunan Darpati, butik Muslim A to Z. Pinginnya nanti terpisah sendiri juga ya, nggak di lantai 2-nya punya toko sendiri. Jadi nanti ada 3 Nibras House, butik Muslim A to Z dan Etika Store Pati. Mohon doanya insya Allah. Nah, berawal dari pengalaman pribadi saya ketika dulu sebelum memutuskan untuk berbisnis busana muslim, saya dulu pernah mengajar di sebuah pondok pesantren Jawa Barat, Kuningan, tepatnya di Manus Kidul. Nama pondoknya Husnul Khotimah. 2019
2019, betul ya. 2019 saya memutuskan resign karena saat itu lahir anak pertama saya. Biasa dilema, tapi akhirnya saat itu mantap untuk resign ikut suami. Dan karena sebelum-sebelumnya saya biasa aktif di luar, ketika memutuskan untuk resign ini otomatis mulai mencari kegiatan. Walaupun punya bayi, kan insya Allah masih banyak waktu gitu ya, masih banyak waktu yang kemudian harus saya manfaatkan sedemikian rupa. Hingga akhirnya saat itu lucu, saya mencoba menjual, karena biasanya emak-emak itu kan sekalian dia mengkonsumsi, sekalian dijualin. Itu prinsip awal saya ketika berbisnis gitu ya. Jadi ketika anak pertama saya lahir itu, saya sangat rajin sekali karena anak pertama. Sahabat semua mencari informasi tentang empasi, mencari informasi tentang alat-alat yang bisa mendukung ASI biar bisa eksklusif 6 bulan. Akhirnya ketemu beberapa produk seperti dulu dikenalkan dengan produk Medela. Saya beli itu dan saya pun ikut menjualkan juga gitu ya. Jadi sekalian saya pakai, kenapa enggak gitu ya, sekalian ngejualin, karena kan sekalian saya beli, kalau seandainya saya jadi reseller biasanya dapat harga reseller. Alhamdulillah berjalan walaupun belum fokus ya saat itu karena hanya sebagai tambahan saja untuk produk-produk Medela. Nah, ketika anak saya empasi, sahabat semua, saya mulai mencari referensi tentang empasi dan akhirnya ketemulah dengan yang namanya tepung gasol. Saat itu masih ini ya, masih recommended terkait dengan tepung organik alternatif dari empasi instan. Akhirnya saat itu saya memesan, dan ketika memesan yo bisnis saya tertantang, kenapa nggak sekalian ngejualin, karena teman-teman yang seangkatan saya pun sama-sama ibu muda yang mereka pun punya bayi dan pastinya ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak mereka. Akhirnya saya beli, dan saya promo saat itu sangat sederhana sekali, sahabat semua, hanya lewat Facebook saat itu, BBM ya, karena belum ada WhatsApp. Awalnya saya beli untuk anak saya, dan ketika awal, nah ini yang dimaksud bisnis memulai dengan modal Rp0. Jadi saat itu saya beli produknya karena memang mau dikonsumsi sendiri buat anak saya. Terus karena sudah merasakan hasilnya, saya promosi tanpa nyetok dulu, berarti modalnya betul-betul dari Rp0. Nah, alhamdulillah setelah dipromosikan, promosinya jangan ngebayangin ini ya, ibu menyusui saat itu muter-muter, enggak seperti itu, karena saat itu kita udah ada Facebook, ada grup-grup, banyak mengikuti grup-grup di Facebook. Akhirnya saya promosi hanya lewat itu, lewat akun pribadi Facebook saya, kemudian BBM. Nah, kemudian saya sering share di grup-grup. Saat itu belum ada WA. Ya intinya sering mengikuti grup di Facebook khususnya saat itu, terutama grup-grup jual beli. Nah, ternyata Masya Allah responnya cukup positif. Awal yang biasanya menjadi pembeli kita adalah teman-teman sendiri, teman waktu SD, teman waktu SMP, SMA, teman waktu kuliah. Nah, dari tepung gasol beranjak, karena saat itu posisi saya masih di Kuningan, Jawa Barat. Saya melihat peluang ada oleh-oleh khas Kuningan, Jawa Barat itu banyak sekali. Akhirnya saya garap bareng adik saya saat itu. Saya sewaktu menyusui masih hobi otak-atik blog. Jadi alhamdulillah saat itu sama modal dari Rp0. Namanya bikin aplikasi blog itu kan gratis. Saya memanfaatkan template blogspot saat itu, karena adik bisa membikinkan ke bentuk web. Akhirnya dari blog itu sama adik dibikinkan web. Nama webnya dulu www.buahtangankuningan.com, dan alhamdulillah di sana pun pelanggan berdatangan gitu ya, ada yang dari Lampung, ada yang dari luar Jawa Barat, Jawa Tengah, dan bahkan di lokal sendiri pun ada. Tapi itu tidak berjalan lama, utifillah sahabat semua. Saat itu dialihkan ke adik, saya harus pindah ke Semarang. Nah, di Semarang itu karena memang nggak bisa diam, akhirnya
apa yang saya lakukan? Saya nyari-nyari kira-kira apa ya yang bisa dijual. Akhirnya ketemulah dengan produsen mukena. Produsen mukena. Prinsip saya ketika akan berjualan, saya nggak berani walaupun sistemnya bisa dropship, cuma sebelum saya beli tuh produk saya nggak berani. Kenapa? Karena kita belum tahu nih kualitas barangnya seperti apa. Nah, biasanya sebelum saya memutuskan untuk mengambil produk dari produsen yang menawarkan ke saya beli dulu satu buat saya lihat. Ternyata cocok dan akhirnya itu promosinya Rp0 waktu villa Rp0 tanpa nyetok. Saya promosi lewat BBM, saya promosi lewat Facebook, lewat grup-grup di Facebook, dan alhamdulillah 1-2 itu closing saat itu masih dibantu sama suami. Kalau seandainya internal di daerah Semarang, biasanya kalau ada COD-an suami yang nganterin, tapi harinya khusus hari Sabtu Ahad, karena kan di luar Senin sampai Jumat suami kerja. Jadi biasanya ada keterangan bisa COD, tapi COD-nya Sabtu dan Ahad. Nah, setelah mukena Bali, kemudian merambah ke apa? Merambah ke dunia herbal, karena kebetulan saat itu saya tinggal di perumahan, salah satu perumahan di Semarang. Di sana mereka kesulitan untuk memperoleh produk-produk herbal seperti madu, habatus sauda, dan lain sebagainya. Nyetok juga kah? Enggak juga gitu ya. Saat itu saya muter-muter di sekitaran Semarang yang punya toko herbal besar. Saya ngobrol sama ownernya, Pak boleh enggak saya ikut ngejualin, tapi belum berani nyetok banyak. Saya izin ke ownernya untuk foto-foto produk yang ada di tokonya, dan itu saya upload di web, di blog tadi gitu ya. Kemudian saya upload di Facebook juga, dan ketika ada pengajian ataupun tetangga-tetangga kumpul, biasanya saya nawarin, dan closing banyak terjadinya di sana gitu ya. Ketika ada pengajian, ketika ketemu tetangga, Mbak Ana aku pesan madunya dong, Mbak Ana aku pesan ini. Alhamdulillah itu bermula dari apa? Sahabat semua dari Rp0. Dan saat itu juga ketika di Semarang, itu sekitar tahun 2013, 7 tahun yang lalu, ada temen yang dia punya olahan ikan, produksi olahan ikan yang mereka buat sendiri. Akhirnya saya berani menjualkan juga, ada katalognya. Hikmahnya itu gitu ya, pokoknya kita harus pede. Kalau tiap ketemu orang, yang saya lakukan apa, Ustifilah, ambil katalog produk. Kalau sekarang udah ada HP, jadi tiap ketemu orang itu saya tawarkan, ini loh saya jualan ini. Nah, awalnya kan tidak nyetok tuh, tapi lama kelamaan teman-teman pada nanya, Mbak ada contohnya enggak, Mbak ada sampelnya enggak. Nah, berawal dari sana sahabat semua, akhirnya saya mulai memberanikan nyetok herbal beberapa sesuai dengan modal yang saya punya. Kemudian nyetok juga produk-produk olahan ikan sesuai dengan modal yang saya alokasikan. Begitupun mukena Bali, saya mulai menyetok, nggak banyak tapi minimal ketika lihat barangnya, oh ternyata bagus ya. Biasanya pengalaman kalau udah ada barangnya yang dilihat oleh mereka tuh ternyata laris juga. Nah, itu sekelumit pengalaman ketika kemudian saya sebelum memulai bisnis toko busana muslim. Nanti ceritanya cukup panjang sampai akhirnya saya pindah ke Pati, dipertemukan dengan produsen busana muslim, dan jangan dibayangkan ketika saya membangun busana muslim ini, itu langsung jadi toko breg. Tidak juga gitu ya. Saya dulu memulai dari katalog. Sahabat semua dari katalog, cuma intinya itu buang rasa malu. Tapi buang rasa malunya di sini bukan rasa malu yang harusnya kita jaga gitu ya. Buang rasa malu ketika kita akan mempromosikan kita tuh jualan apa. Intinya kalau seandainya kita sudah mulai berbisnis, orang lain harus tahu gimana orang bisa beli ke kita. Kalau seandainya kitanya aja masih malu-malu buat promosi, umumkan, infokan, ini loh aku sekarang udah jualan busana muslim, ini loh aku sekarang udah jualan ini. Nah, kalau orang sudah tahu, nanti yakin deh, lambat laun pasti akan berdatangan pesanan-pesanan. Tapi kalau kitanya malu menginformasikan ke teman-teman kita, malu menginformasikan ke tetangga kita kalau kita ini jualan, ya udah gitu ya. Nanti
gimana bisa terjadi closing. Nah, ada kejadian lucu sahabat semua. Jadi sebelum dulu kita buka toko, yang sering saya lakukan tuh ini. Saya mengamati tetangga-tetangga di sekitar saya. Kebetulan ada tetangga saya ada dokter kandungan, ada juga pengusaha. Itu biasanya saya WA dulu, tapi ya nggak langsung ke rumahnya. Contoh yang dokter kandungan ini, dia punya anak. Saat itu anaknya masih TK. Saya WA, ibu sedang nyari baju busana muslim enggak buat ibu sama Mbak X, anaknya itu ya, sebut aja Mbak X. Kenapa Mbak Ana, ini saya jualan ini Bu, siapa tahu mau lihat dulu. Nah, saya pede gitu ya, pede nawarin. Biasanya si ibunya bilang, oh ya Mbak, coba samperin ke rumah, siapa tahu ada yang cocok. Nah, saya pilih tuh baju yang kira-kira cocok buat ibunya, sesuai ukuran ibunya dan anaknya. Saya pergi ke rumah beliau. Kalau beliaunya ada, karena saya menghargai waktu beliau, biasanya orang yang sibuk, saya hanya menitipkan, ibu ini silahkan dilihat dulu. Kalau nanti sudah dilihat, sudah cocok, baru bisa kabari via SMS atau WA. Saat itu udah WA ya, tahun 2015. Nah, ternyata yang namanya tetangga, bayangkan tetangga kita promo, pastinya mereka nggak enak kalau nggak jadi beli. Nah, hal-hal seperti itu gitu ya. Saya sering WA dulu ke tetangga-tetangga, ibu sedang butuh ini enggak? Dan dengan PD-nya gitu ya, saat itu saya antarkan produk yang saya beli, membiarkan customer saya untuk memilah dulu tanpa waktu yang lama di rumahnya. Baru setelah itu beberapa hari kemudian saya WA untuk ini. Nah, itu sekelumit sahabat semua terkait dengan bagaimana kemudian kita memulai bisnis. Nah, di sini kembali ke tema, berarti nyambung ya sahabat semua, bahwasanya ketika kita mulai berbisnis itu sangat mungkin kita memulainya dari 0 rupiah. Kita mulai masuk ke inti. Cuma di sini sahabat semua yang dari tadi saya ceritakan, ada fondasi-fondasi bisnis yang harus kita pegang ketika kita memulai bisnis. Yang pertama apa? Yang pertama sahabat semua, ketika kita memulai berbisnis, apapun bentuk bisnisnya, mau busana muslim, mau kuliner, mau herbal, mau produk-produk kecantikan, ataupun apapun, satu yang harus sahabat semua tetapkan yaitu tentukan visi bisnis sahabat semua. Bisnis yang sedang sahabat bangun saat ini mau dibawa kemana? Kesalahan yang sering terjadi apa gitu ya, saya mah ibu rumah tangga ini yang sambil ada tambahan menjadi wanita karir, jadi berbisnis itu hanya sebagai sampingan. Akhirnya ya udah, yang penting jalan. Nah, kalau seperti ini sahabat semua, ya udah akhirnya jalan seadanya gitu ya. Jadi jangan salahkan kalau seandainya aduh aku capek doang gitu ya. Kerja iya, di rumah juga ngurusin rumah tangga, bisnis pinginnya nambah-nambah, tapi kok hasilnya segini-segini doang. Nah, kita evaluasi nih, karena niatnya kita cuma sambil-sambilan, ya udah akhirnya penghasilannya juga sambilan. Nah, step yang pertama ya sahabat semua, sekaligus menjadi PR buat sahabat semua, tentukan visi dari bisnis sahabat semua mau dibawa kemana. Contoh sederhananya seperti ini. Ini datanya ada di komputer. Sebetulnya bisa dicontek, bisa banget gitu ya. Contoh sederhana dari bisnis yang sedang kami bangun, karena ke depan insya Allah ada menaungi 3 toko busana muslim. Mudah-mudahan tidak hanya busana muslim, nanti bisa berkembang menjadi bisnis-bisnis cabang lainnya. Kita mempunyai visi seperti ini sahabat semua, menjadi sahabat keluarga berbusana muslim yang membantu menyediakan busana muslim dan perlengkapan keluarga berkualitas, serta membantu para agen, pegawai dan mitra yang bergabung untuk
bisa sukses bersama dalam skala lokal, nasional, ataupun internasional, baik dunia dan akhirat. Itu visi bisnis kita gitu ya. Jadi kita pingin nih semua masyarakat yang mencari busana dan kebutuhan perlengkapan muslim ketika datang di toko kita, mereka merasa terbantu karena tersedia produknya di toko kami. Dan aspek yang lainnya, kami ingin bisnis yang kami bangun ini bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk bisa sukses bersama, baik kru yang bergabung, agen, mitra, agar mereka bisa sukses baik skala lokal, nasional, internasional, dan bahkan sukses dunia akhirat. Jadi bisnis yang kita bangun tidak hanya duniawi saja gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pemberat kita di akhirat nanti untuk sama-sama mengejar pahala surganya. Itu ya sahabat semua. Jadi yang pertama, tentukan visi bisnis sahabat semua. Di sini ada yang sudah jadi Nibras partner, ada Mbak Lilis ya, Teh Lilis di Kuningan. Tentukan visi bisnisnya apa. Kalau sekarang belum ada, harus gitu ya, harus bikin. Karena apa? Karena visi bisnis itu yang akan menjadi jiwa, menjadi semangat kita kembali ketika kita sedang loyo bisnisnya, kita ingat visi ini. Oh, kita punya visi ke depan seperti ini. Itu yang pertama ya sahabat semua, tentukan visi bisnis dari masing-masing kita. Kemudian lebih lengkap lagi bisa jadi misinya. Misi dari bisnis yang sedang sahabat bangun itu apa gitu ya. Contohnya tadi visinya menyediakan perlengkapan busana muslim bagi masyarakat muslim dan membuat mitra yang bergabung serta kru yang bergabung dengan kami menjadi sukses dunia akhirat dan bisa sukses baik secara lokal, nasional, bahkan sampai internasional. Nah, misinya apa? Misinya salah satunya Ohtivilah sebagai gambaran menjadikan kru yang bergabung bersama kami menentukan tujuan hidupnya hanya pada Allah, ikhlas pada Allah, sehingga menjadikan kerjanya lebih bersemangat dan bernilai lebih mendapatkan pahala Allah. Itu contohnya. Kemudian yang keduanya, misinya apa sahabat semua, mampu mengumrohkan kru dan para mitra yang bergabung bersama kami, dan masih banyak yang lainnya gitu ya sahabat semua. Sekali lagi didetailkan gitu ya, didetailkan. Kenapa? Karena ketika sudah detail, ini akan menjadi semangat bagi kita ketika bisnis kita sedang turun. Visi bisnis, misi bisnis, kemudian hal yang lainnya. Kalau di sini ini sebagai gambaran ya sahabat semua. Kalau di kami ini ada yang namanya prinsip kerja. Prinsip kerja di sini bekerja untuk Allah, karena Allah. Yang kedua, keramah tamahan yang tulus. 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Everyone is a manager. Kemudian yang keempat, konsumen selalu menjadi prioritas utama. Yang berikutnya, menghafal nama pelanggan dan belajar memahami selera mereka. Yang berikutnya, tidak ada produk habis dan tidak ada yang laris, dan sebagainya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis sahabat semua. Jadi itu ya sahabat semua, kembali lagi tadi bahwasanya memulai bisnis dari nol itu dengan modal 0 rupiah sangat mungkin. Syaratnya satu, kita jangan malu-malu mempublikasikan, ngasih tahu ke orang-orang sekitar kita bahwa kita sedang merintis bisnis yang sedang kita jalankan sekarang. Kemudian yang kedua, apa sahabat semua? Tadi gitu ya, tentukan visi, misi dari bisnis kita seperti apa. Dan berikutnya yang tidak kalah penting sahabat semua, pastikan setiap bisnis yang sedang kita lakukan tercatat, terutama laporan keuangannya. Jadi selain kita punya visi, misi, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah kita punya laporan keuangan. Walaupun sederhana, oret-oretan di buku atau bahkan sudah bisa di komputer, di aplikasi Excel sederhana, itu tidak masalah. Saya berani buka toko gara-garanya apa sahabat semua? Dari awal saya membangun bisnis, saya tulis
Jangan dibayangkan di komputer ya, saat itu masih pakai buku biasa gitu ya. Terutama ketika busana muslim sewaktu di Pati, saya punya laporan keuangan dari 3 bulan sebelumnya, progresnya bagus, dan saya melihat peluang di Kota Pati itu banyak berkumpul agen-agen busana muslim, tapi tidak ada satupun yang membuka toko busana muslim tahun 2014 saat itu. Akhirnya saya berani mengusulkan sama Pak suami, Bi, kita buka toko busana muslim yuk. Pastinya Abi tanya, Umi ngomong kayak gitu wani piro gitu ya bahasanya, enggak punya data kuat enggak, punya analisis kuat enggak, kira-kira bisnisnya ini bisa berhasil atau enggak. Intinya diminta bikin proposal bisnis gitu ya sama Pak suami. Akhirnya saya tunjukkan laporan keuangan saat itu, nih lobby gini gini gini, dari bulan ini, padahal saat itu hanya di rumah mengandalkan promosi via online, katalog, nyetoknya berawal dari nol stok, sedikit demi sedikit nyetok. Harus berani nyetok ya, suatu saat ketika bisnis kita sudah jalan, pelanggan sudah mulai ada, mau tidak mau kita harus berani nyetok. Karena dengan berani nyetok kita tertantang untuk bisa laris ngejualin. Kalau enggak kan nih stok gimana nih kalau enggak laris. Jadinya kita berkreasi. Nah itu lihat laporan keuangan seperti apa, kemudian saya punya data agen-agen busana muslim di sini. Akhirnya ternyata suami ACC, dan 2014 akhirnya berdirilah butik muslim A to Z, sebelum akhirnya 2018 ya, 4 tahun kemudian alhamdulillah kita bisa mendirikan juga di Beras House Sunandar Pati. Itu sahabat semua untuk edisi yang pertama. Jadi sangat memungkinkan sekali kita memulai bisnis 0 rupiah. 3 poin tadi sahabat semua, jangan malu mempromosikan kalau kita punya bisnis, terutama ke orang-orang sekitar kita. Yang kedua, mulai detik ini tentukan visi dan bisnis dari bisnis yang sedang sahabat bangun. Dan yang ketiga, lakukan laporan keuangan dan pencatatan bisnis secara rapih dan terukur. Itu saja sahabat semua, semoga menjadi motivasi ya, dan PR dari kami. 5 hari ke depan ya, boleh wapri ke saya langsung, silahkan. Nanti visi bisnisnya apa, misinya apa, dan kalau laporan keuangan tidak harus dilaporkan ke saya, tapi minimal sahabat semua punya. Itu saja, dan mudah-mudahan menjadi suntikan semangat buat sahabat semua, karena godaannya terutama buat sahabat yang sedang bisnis busana muslim. Bulan-bulan seperti ini tuh memang biasanya penjualan agak menurun. Godaannya biasanya tergoda untuk, wah kayaknya bisnis ini lagi hits nih, akhirnya busana muslimnya ditinggal, jualan itu, jualan ini. Nah itu akhirnya bercabang. Sebetulnya nggak salah sih ya, tapi bagi sahabat semua yang sudah memantapkan diri di bisnis busana muslim, fokuskan karena apa? Ketika fokus nanti kita akan cari cara gimana nih caranya biar busana muslim yang sedang kita jual ini bisa laris. Walaupun sepi tetap aja ada penjualan. Ini berdasarkan pengalamannya sahabat semua, karena dulu ketika awal saya bisnis pun waktu penjualan sepi saya tergoda ingin jualan ini, ingin jualan itu, yang ada ambiar gitu ya. Akhirnya ya betul, saya coba fokuskan, akhirnya ya dapat jalan, entah itu dari promosi online, dari promosi offline juga, dan ya sahabat semua yang terpenting marketing langitnya. Dulu coach bisnis saya mengajari, jadi tadi visi misi, kemudian tujuan ketika kita berbisnis jangan lupa dicantolkan dengan tujuan akhiratnya, nanti insya Allah akan lebih berkah dan bermanfaat. Contoh kecilnya seperti ini, saya membangun di Beras House Sunandar Pati. Saya akadkan ketika nanti ada profit, ini saya sumbangkan untuk anak asuh yatim yang dikelola oleh PKPU HI Jateng. Saat itu kita bekerja sama dengan PKPU HI Jateng. Untuk saat ini kita bekerja sama dengan Lad Senyum Duafa yang ada di lokal Pati. Jadi seperti itu ya sahabat semua. Selain tadi visi misi, laporan keuangan, kaitkan bisnis yang sedang kita bangun dengan tujuan akhirat.
dan semoga bisa lebih berkah buat sahabat semua dan buat kita semua, dan yang pasti bisa bermanfaat untuk sekitar kita. Jazakumullah khairan katsir, itu saja, semoga bermanfaat. Next ditunggu materi berikutnya, ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.